Ya, udah bisa mulai? Suaraku masuk gak? Suaraku masuk gak? Masuk, masuk. Oke, oke. Kelompok 2 ada siap? Hmm, udah bisa dimulai? Gimana kelompok 2 udah bisa dimulai belum? Kalau udah, aku mulai sekarang. Oh, dimulai aja, Mbak. Dimulai. Ya, boleh. Oke, selamat pagi untuk kelompok 2 dan juga Pak Hendra dan juga teman-teman yang lainnya yang menonton presentasi kami, presentasi dari kelompok 2. Hari ini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Perkenalkan saya Yoselina Alvena dengan NIM belakang 033. Hari ini kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan judul edukasi lingkungan melalui pemasangan banner di kawasan Pantopoyo. Untuk kelompok 2 boleh dipersilakan untuk mulai presentasinya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil service learning kami di Embung Tambak Boyo. Oke, baik. Kita masuk ke pendahuluan next, Kak. Langsung saja. Oke, baik. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, seperti yang kita tahu, Tambak Buaya ini merupakan ruang publik yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga dan rekreasi. Namun, meningkatnya aktivitas pengunjung tidak diiringi dengan kesadaran menjaga kebersihan. Observasi awal menunjukkan banyak sampah yang tersebar di berbagai titik. Service learning dilakukan untuk memahami kondisi ini sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan. Next. Nah, kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, masalah utama yang ditemukan adalah penumpukan sampah berupa plastik, botol minuman, bungkusan makanan, dan yang lainnya. Nah, sampah ini berada di tepi waduk, jalur jogging, dan area pedagang. Fasilitas kebersihan tersedia tetapi tidak digunakan optimal. Ketidaksesuaian antara fasilitas dan perilaku masyarakat menimbulkan gangguan kebersihan dan potensi pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa kepedulian pengunjung pada permasalahan terkait sampah. Oke, next. Ya, selanjutnya itu alasan memilih masalah. Masalah sampah di Tambak Boyo itu dipilih karena berdampak langsung pada kebersihan, kenyamanan, dan kualitas ekosistem. Nah, sampah yang berserakan itu menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pengunjung, meskipun sudah difasilitasi seperti tempat sampah, gitu kan. Nah, tapi selain itu isu ini juga relevan untuk mata kuliah ini ya tentunya, karena
memberikan kesempatan bagi kita mahasiswa itu untuk menerapkan teori melalui aksi nyata dan edukasi lingkungan. Selanjutnya, selanjutnya ada dampak lingkungan. Dampaknya itu ada dua, yaitu yang pertama dampak ekologis dan dampak sosial dan etika. Nah, kita akan membahas dampak ekologis. Sampah yang menumpuk di tambak boyo itu dapat mencemari tanah dan air waduk gitu tentunya. Nah, bahan plastik dan sisa makanan itu dapat mengganggu organisme air dan merusak kualitas ekosistem serta mempercepat kerusakan lingkungan. Maka jika dibiarkan, kondisi ini tuh dapat membuat ekosistem perairan itu tentunya semakin tidak sehat dan menurunnya fungsi gitu. Jadi dengan adanya sampah yang berada di Tambak Boyo itu juga mempengaruhi tentunya kualitas air ataupun ekosistem yang ada di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu dampak sosial dan etika. Lingkungan yang kotor itu mengurangi kenyamanan pengunjung gitu, membuat kawasan tampak kumuh dan menurunkan fungsi Tambak Boyo sebagai ruang publik gitu. Ya, seperti yang kita ketahui ya bahwa Tambak Boyo itu adalah tempat yang biasanya untuk jogging, mancing ataupun uh, nyore di sana gitu. Jadi dengan orang-orang datang ke sana, pengunjung datang ke sana, jika banyaknya sampah itu akan mengurangi kenyamanan pengunjung, mengurangi juga kehadiran pengunjung di situ gitu. Jadi kita kalau misalkan datang ke tempat-tempat yang kumuh gitu, pasti kita juga akan terganggu gitu. Nah, selain itu juga perilaku membuang sampah sembarangan itu dapat menular dan memperkuat budaya negatif, sehingga masyarakat itu nantinya akan menjadi semakin tidak peduli terhadap kebersihan. Oke, berikutnya itu kita akan bahas dari sisi pandang sains. Nah, dari sudut pandang sains, lingkungan dipahami sebagai sistem yang saling berinteraksi antar komponen biotik dan biotik. Sehingga ketika ada perubahan kecil pada suatu bagian, dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan yang terdapat secara khusus pada area Tambak Boyo. Nah, Tambak Boyo sendiri, pendekatan ilmiah tampak ketika kami mengamati bagaimana sampah menumpuk dan dapat menurunkan kualitas air, memicu pertumbuhan mikroorganisme berlebihan, dan berpotensi menyebabkan eutrofikasi yang merusak ekosistem perairan. Contoh kasusnya banyak kami temui seperti ikan-ikan yang mati, dan juga ada juga beberapa ekosistem yang membludak seperti contohnya itu eceng gondok. Nah, berikutnya itu melalui pemahaman ilmiah ini kami menyadari bahwa menjaga kebersihan bukan sekedar memperindah lingkungan, tetapi merupakan langkah penting untuk mencegah pencemaran dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem di sekitar Embung Tambak Boyo. Nah, secara etika dan spiritualitas akan kita bahas. Yang pertama, terkait etika lingkungan dulu. Apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan itu menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk merawat alam. Alam tidak hanya bernilai karena manfaatnya, tetapi memiliki nilai intrinsik. Nah, seperti contoh kasus yang akhir-akhir ini terjadi bencana alam di beberapa titik di Indonesia, khususnya di Sumatera. Nah, itu terjadi karena kita nggak paham atau kita paham tentang etika lingkungan, tapi kita tidak menerapkan dalam realitasnya. Oleh karena itu, kita sekarang menuai eh, dampak dampak buruk dari ketidakpatuhan kita terhadap etika lingkungan tersebut. Nah, dalam Tambak Boyo, etika terlihat etika terlihat ketika kami membersihkan sampah, memasang banner, dan mengajak pengunjung menjaga kebersihan sebagai bagian dari kewajiban moral terhadap lingkungan. Nah, secara spiritual, lingkungan adalah kesadaran bahwa alam adalah ciptaan yang harus dihormati dan dijaga. Saat melihat air embung Tambak Boyo yang mulai tercemar dan sampah berserakan, muncul rasa prihatin dan keterpanggilan batin untuk bertindak. Tindakan sederhana seperti memungut sampah, atau
Setidaknya ketika kita berkunjung di sana tidak membuang sampah sembarangan, cukup menjadi pengalaman spiritual yang memperkuat rasa keterhubungan dengan alam itu sendiri. Selanjutnya, sudut pandang dari integrasi etika dan spiritual. Dari itu terlihat ketika nilai moral dan kesadaran batin bertemu dalam tindakan nyata, menjaga lingkungan. Nah, etika memberikan pedoman tentang apa yang benar, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan ruang publik. Nah, sementara itu, spiritual memberi makna dan dorongan batin untuk melakukan tindakan tersebut dengan penuh kesadaran, menghargai alam sebagai ciptaan yang bernilai. Nah, di Embung Tambak Boyo ini, integrasi ini tampak jelas ketika kami saat itu sedang melakukan bersih-bersih dan memasang banner edukasi. Nah, tindakan itu bukan hanya upaya fisik, tetapi juga wujud kepedulian kita tentang moral dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar. Nah, saat kami bekerja, muncul kesadaran bahwa menjaga alam itu bukan hanya tuntunan akademis, tetapi bagian dari kewajiban sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan ekosistem. Nah, kesadaran spiritual ini memperkuat motivasi kami untuk terus peduli dan memberi contoh kepada pengunjung agar memiliki sikap yang sama. Next. Nah, sumber sampah yang ada di kawasan Embung Tambak Boyo ini ada dua, yaitu dari limbah rumah tangga dan pengunjung. Nah, yang pertama itu dari limbah rumah tangga itu terdapat sisa makanan, yaitu kayak plastik dan kertas yang terbawa dari aliran sungai menuju bendungan Embung Tambak Boyo. Nah, dapat menjadi sumber pencemaran yang serius dikarenakan limbah organik dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme berlebih. Sementara sampah plastik dan kertas itu mengganggu aliran air serta merusak kualitas dan estetika lingkungan. Nah, jika limbah itu tidak dikelola dengan baik, limbah rumah tangga ini akan menurunkan kualitas ekosistem di Embung Tambak Boyo dan mengganggu fungsi embung sebagai ruang rekreasi dan penampung air. Nah, selanjutnya limbah dari pengunjung. Eh, Banyak dari pengunjung itu yang ditinggalkan itu adalah botol plastik, bungkus makanan, dan puntung rokok yang sering menumpuk di sekitar area embung dan juga terbawa angin atau hujan ke dalam air. Nah, kebiasaan ini membuang sampah sembarangan ini tidak hanya merusak keindahan kawasan Embung Tambak Boyo, tetapi juga mengurangi kualitas air dan mengganggu habitat organisme yang hidup di dalamnya. Nah, tanpa kesadaran dan kedisiplinan pengunjung, upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan embung ini menjadi semakin sulit. Next. Oke, berikutnya kita bakal bahas bagaimana tanggung jawab pemerintah setempat untuk menangani regulasi dari kebersihan lingkungan Tambak Boyo. Nah, di sini kita berpatok pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Bahwasanya negara kita juga udah mengatur bagaimana tata kelola untuk kebersihan suatu lingkungan daerah atau suatu fasilitas negara gitu yang udah difasilitasi. Negara juga berhak untuk dan wajib untuk menjaga kebersihannya itu melalui pemerintah-pemerintah setempat. Mungkin melakukan kebijakan-kebijakan tertentu supaya dapat berkesinambungan untuk menjaga kebersihannya. Nah, berikutnya itu kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai. Nah, pemerintah juga harus mendukung dan juga memfasilitasi masyarakat agar sebisa mungkin dapat menggunakan barang-barang yang non plastik. Nah, berikutnya itu program bank sampah dan apa ya? Insentif daur ulang. Itu mungkin beberapa langkah yang kami pandang yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan Tambak Boyo. Nah, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah itu yang pertama memilah sampah sejak dari rumah. Nah, banyak warga sekitar itu telah terbiasa memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibawa ke lokasi bank sampah. Terus yang kedua itu ikut serta dalam program bank sampah. Nah, di
Di sekitar Embung Tambak Boyo ini, pada saat kita melakukan service learning itu, kita dapat berinteraksi langsung dengan pengelola bank sampah di sekitar Tambak Boyo dan melihat langsung proses penimbangan, pencatatan, dan juga pemanfaatan sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Terus juga yang terakhir ada edukasi dan kampanye lingkungan. Nah, saat itu komunitas lingkungan atau kami dan juga warga sekitar mengadakan aksi bersih-bersih di Embung Tambak Boyo dan pemasangan banner edukasi dan penyuluhan tentang bahaya sampah plastik. Nah, saat service learning itu menjadikan mahasiswa bukan hanya pengamat tetapi juga pelaku yang ikut mengedukasi masyarakat gitu. Next. Ya, selanjutnya kesimpulan yaitu permasalahan sampah di Tambak Boyo itu menunjukkan adanya krisis perilaku, bukan sekedar kurangnya fasilitas. Nah, aksi service learning ini itu berhasil membantu meningkatkan kebersihan dan menyampaikan edukasi ekologis kepada masyarakat. Nah, tindakan kecil ini dapat membawa perubahan nyata jika dilakukan secara konsisten dan kolaboratif. Dengan menerapkan disiplin, konsisten semangat, dan kolaboratif, nilai kolaboratif, nilai ekologis, dan ekonomi Tambak Boyo sebagai objek wisata. Oke, demikianlah presentasi dari hasil service learning kami. Kami serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi dengan lancar dari awal sampai akhir. Di sini saya sebagai moderator akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dari kelompok kami ya. Untuk tanya jawab boleh dimulai dari Kali dulu. Eh, Baik Kak, selamat pagi semuanya. Eh, izin mau bertanya Kak, berdasarkan observasi kelompok kemarin kan, jelaskan mengapa fasilitas tempat sampah yang telah tersedia tetap tidak digunakan secara optimal di Tambak Boyo Kak. Itu aja. Apa sudah aman pertanyaannya? Apa butuh diulang lagi? Kalian mau langsung menjawab apa mau ditampung dulu? Mohon maaf, boleh diulang kayak tadi pertanyaannya. Tadi saya dengar kurang jelas ya. Sorry ya. Maaf, Kak. Eh, Berdasarkan observasi kelompok kemarin, jelaskan mengapa fasilitas tempat sampah di Tambak Boyo yang tersedia tetap tidak digunakan secara optimal. Oh, oke, oke. Saya mungkin coba jawab. Mungkin nanti teman-teman kelompok bisa menambahkan. Nah, inti pertanyaannya itu kenapa fasilitas di sana nggak dimanfaatkan semua pengunjung secara maksimal ya, gitu kan? Nah, Ya Kak. sebenarnya hal itu lebih ke pribadi sih ya. Menurut saya itu lebih ke pribadi. Sebenarnya jika kita paham tentang dampak lingkungan, kita pasti secara sadar akan ketika kita datang berkunjung sana dan membawa sampah, secara otomatis ketika kita selesai menggunakan produk tersebut, pasti kita orang yang udah sadar pasti akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kebanyakan pengunjung itu minusnya itu datang ke sana tidak sadar akan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan Tambak Boyo sehingga fasilitas di sana tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga mereka lebih memilih untuk meninggalkan sampah di beberapa titik sehingga sampahnya terlihat berserak gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 2. Setuju, Kak. Eh, mungkin dari aku mau menambahkan. Jadi kan tadi ada mungkin itu ya kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk membuang sampah. Nah, ada juga itu kurangnya pengawasan di sekitar Embung Tambak Boyo. Nah, itu kan eh, dapat melemahkan
itu para pengunjung untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kan mereka kayak merasa nggak ada konsekuensi gitu kalau membuang sampah sembarangan. Jadi ya begitu. Mungkin itu kurangnya pengawasan aja. Oke. Apa mungkin udah menjawab? Udah, Pak. Udah. Oke, pertanyaan berikutnya dari aku. Kan tadi teman-teman udah menjelaskan kan, udah observasi ke sana juga, ke Tambak Boyo, dan juga melakukan kampanye bersih-bersih ya. Nah, itu apa kalau misalkan kalian selama di sana itu, apakah kalian bertemu sama pengunjung di Tambak Boyo dan juga para pengelola yang ada di sana untuk eh, apa namanya untuk konsultasi nih, gimana sih cara cara mereka bukan melakukan cara mereka untuk melaksanakan agar tempat di Tambak Boyo itu tetap selalu bersih gitu loh. Padahal kan mereka ada tukang parkirnya, ada pengolahnya, dan juga kan ada pengunjung-pengunjung dan juga ada beberapa titik tempat sampah yang pernah aku lihat tuh selalu penuh gitu kan. Mungkin kalau misalkan saran dari aku juga mungkin kalau bisa ada orang-orang yang suka bersih-bersih gitu loh. Jadi sehari bisa 2 kali di pagi dan juga sore hari. Nah, untuk untuk menanggulangi mereka tuh nggak buang sampah sembarangan itu, apakah menurut kalian tuh udah dilakukan sama apa namanya sama pengelola di sana dan juga mereka mereka sadar nggak gitu para pengelolanya sadar atau nggak kalau misalkan mereka tuh juga salah kalau misalkan membiarkan tambak buaya itu juga kotor gitu loh walaupun kalau misalkan dari embungnya sendiri itu kan masuk masuknya tuh dari sungai mengalir gitu kan tapi kalau misalkan di sekitaran tambak buayanya sendiri itu kan dari para pengunjung mungkin atau dari para penjual-penjual yang mungkin nakal lah istilahnya kayak gitu seperti itu apakah sudah menjawab jawab apakah sudah paham. Paham, paham. Oke, ntar ya. Saya mungkin coba jawab dikit. Nah, sebenarnya itu dari hasil observasi kami udah bertemu dengan pengelola di sana, bertemu juga dengan beberapa lapisan masyarakat yang beraktivitas di sana, seperti penjual dan juga para pengunjung. Nah, kami mulai coba dari pengelola di sana, kami udah berbicara, udah wawancara lah istilahnya, dan juga bertanya-tanya tentang bagaimana tentang eh, pengelolaan kebersihan sampah di area Tambak Boyo ini. Nah, secara apa pengelola di sana sudah sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan dari Tambak Boyo. Misalnya, yang informasi yang kami dapat itu pengelola itu melakukan kebersihan 2 kali dalam seminggu. Mereka itu akan membuang sampah itu, istilahnya apa ya, mengambil semua sampah dari sana itu setiap hari Jumat dan hari Senin. Itu kalau nggak salah, seingat saya. Nah, itu merupakan salah satu tindakan yang mereka buat. Dan mereka juga sudah sesekali juga melakukan informasi yang kami dapat ya. Kami nggak pernah langsung menemui langsung informasi yang kami dapat dari pengelola. Mereka itu sudah beberapa kali dalam seminggu itu melakukan eh, memutari apa namanya area Tambak Boyo untuk memungut sampah-sampah di sana. Nah, untuk dari lapisan masyarakat sendiri, misalnya para penjual, sebenarnya mereka udah menyediakan juga beberapa tempat sampah di area jualan mereka. Cuman kan tantangannya nggak mungkin pembeli selalu duduk atau berada di sekitaran
tempat jualan mereka. Pasti mereka juga bakal jalan gitu di area Tambak Boyo. Jadi tempat sampahnya tadi belum tentu berguna secara optimal. Nah, jadi di sini sebenarnya letak masalahnya itu pada pengunjungnya aja yang kadang nakal, nggak memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal. Gimana dari teman-teman kelompok dua ada tambahan? Aku nambahin sedikit aja ya. Bertanya sedikit aja. Jadi kan dari kalau misalkan yang nakalnya itu dari masyarakatnya sendiri, nah waktu pas kalian observasi itu, apakah pernah, maksudnya udah bertemu sama pengunjung di sana atau enggak untuk kayak sekedar sosialisasi atau mungkin memberikan apa namanya, memberikan contoh untuk membuang sampah dengan benar atau memberikan hal positif kayak agar mereka tuh mengurangi pembuangan sampah secara apa ya, biar nggak buang sampahnya tuh secara sembarangan seperti itu. Udah itu aja. Udah aman? Oke, aku sedikit menambahkan dari pertanyaannya yang barusan Mbak tanyakan. Kalau itu, kalau untuk ketemu sama pengunjung belum, Mbak? Kalau poster, semoga poster yang kami tempel, poster edukasi yang kami tempel, semoga itu bisa ini dilihat oleh masyarakat atau pengunjung gitu, Mbak. Dari poster itu kita ini. Ah, oke. Aman, aman, aman. Kalau misalkan udah pasang poster. Udah sih itu aja. Eh, Kali ada pertanyaan lagi nggak kali? Sudah cukup, Kak. Oke. Dari kelompok dua gimana? Apakah sudah cukup? Oke, kami rasa Oke. sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih buat kelompok 4 yang membantu kami ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah presentasi, sorry, kelompok 2 yang sudah presentasi hari ini. Eh, apa namanya, mohon maaf kalau misalkan saya dan juga kelompok saya ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan juga terima kasih banyak untuk kalian yang sudah presentasi dengan bagus hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga hari-hari kalian lancar terus. Terima kasih banyak. Ya, Kak, terima kasih. Oke, Terima terima kasih kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih, Iya, Bang. Kak. Terima kasih, Kak.